Nanti tahrir. Tahrir nanti tahrir. Tahrir. Tahrir nanti tahrir. Hah? Ya maksudnya. Icul lah icul. Icul. يلا بسرعة يا سهل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita teruskan. Tafadhal iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإذا النجوم انكدرت أي انتثرت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، الانفطار، وأصل الانكدار الانسباب. Nah,
Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mentafsiri ayat yang kedua, wa idzan nujumu kadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Inkadarat maknanya intasarat, runtuh, gugur satu-satu, berjatuhan. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah di dalam surat Al-Infitar ayat 2, wa idzal kawakibun tasarat. Kawakib sama dengan an-nujum, kemudian intasarat sama dengan inkadarat. Wa aslul inkidar, dalam bahasa Arab inkidar atau inkadarat tadi itu maknanya insibab. Insibab itu umpama air itu tercurahkan ke bawah itu, tumpah ke bawah. Nah, artinya kalau itu benda berarti jatuh ke bawah, yaitu runtuh atau rontok. Runtuh atau rontok, berjatuhan. Baik. Qala Rabi' bin Anas an Abil 'Aliyah an Ubay bin Ka'b qala 6 ayat qabla yaumil qiyamah bayna an-nas fi aswaqihim idh dhahaba dhaw'u asy-syamsi fabaynama hum kadhalik idh tanasarat an-nujumu fabaynama hum kadhalik idh waqa'at al-jibalu 'ala wajhi al-ard فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض. Baik, mungkin suara ekonya dikurangi biar enggak suara eko yang untuk tarik ini. Suaranya enggak jelas karena memantun. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Rabi' ibnu Anas, yaitu dari Abi Aliyah dan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat. Beliau sahabat yang ahli Quran. Dalam keadaan apapun, ya, baik itu duduk, dia berjalan, itu membaca Al-Quran. Sehingga pada saat Rasulullah SAW mendapat wahyu surat Al-Bayyinah, Nabi langsung menemui Ubay bin Ka'ab, kemudian menyatakan bahwa Allah memerintahku untuk membacakan surat ini padamu. Kemudian Ubay tanya pada Nabi, asammanillah, apakah Allah menyebut namaku? Nabi menjawab, iya. Fabaka, akhirnya usaha Ubay bin Ka'ab itu menangis. Bagaimana tidak terharu, Rabbul Alamin menyebut namanya. Ini bentuk dari manaqib atau pangkat atau keutamaan yang didapatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau menyatakan ada 6 ayat, 7 ayat. Ada 6 ayat sebelum hari kiamat. Artinya sebelum hari kiamat terjadi yang kedua. Dari pembukanya atau muqaddimahnya itu ada 6 tanda, 6 kejadian maksudnya, yaitu bainan nas fi aswaqihim idz dhahaba dhaw'u syams. Berarti ini sebelum trompet, ya, trompet pertama. Saat itu manusia berada di pasar-pasar mereka. Bainan nas fi aswaqihim itu ya, aktivitas seperti hari-hari biasa. Aktivitas seperti hari-hari biasa yang mereka melakukan jual beli, ke pasar untuk membeli sesuatu. Istilahnya ini menunjukkan nggak ada apa-apa. Ternyata ya, tiba-tiba cahaya matahari itu hilang. Cahaya matahari hilang. Hilang bukan berarti tertutup mendung, tidak. Seperti sekarang kan sebenarnya matahari ada bersinar, tapi karena ada mendung, ada hujan, sehingga kita tidak bisa melihat matahari. Nah, yang dimaksud ini memang hilang betul. Sinarnya itu hilang, tidak bersinar. Kemudian ketika matahari sinarnya sudah hilang, fabainahum kadzalik ittanasaratin nujum. Nah, yang kedua, tadi ayat pertama, tanda pertama matahari cahaya hilang, yang kedua bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang berjatuhan. Jadi istilahnya apa?
keadaan alam itu sudah kacau, tidak seperti biasanya, tidak seperti biasanya. Fabainahum kadzalik id waqa'atil jibalu ala wajhil ard. Yang ketiga, kejadian yang ketiga sebagai pembuka atau mukadimahnya hari kiamat ialah saat itu gunung-gunung jatuh di muka bumi, artinya meletus. Nah, kemudian gunung itu ya, bercerai-berai atau istilahnya itu rata dengan tanah, berhamburan di dataran. Kan gunung itu kan muncul, nah, ketika meletus, ketika hancur, nah saat itu gunung-gunung itu rata dengan tanah, batu-batunya itu berhamburan seperti saat meletus itu kan batu-batunya akan terbang. Nah, ini yang dimaksud waqa'atil jibal ala wajhil ard. Kemudian yang nomor 4, fataharrakat wattarabat wakhtalatat. Yang keempat, yang ke-5 dan 6. Jadi bumi akhirnya bergerak. Taharrakat itu bergerak, ittarabat itu guncang. Kalau taharrat itu geraknya itu ke samping. Tapi kalau zilzal atau ittarabat itu naik ke atas dan ke bawah. Naik ke atas dan ke bawah. Wakhtalatot. Kalau wakhtalatot ini bercampur jadi satu, seperti dilipat. Jadi bumi itu seperti dilipat, makanya nanti buminya menjadi rata. Fafazi'atil jinnu ilal ins wal insu ilal jin. Nah, penghuninya yaitu manusia dan jin faziat itu kaget karena ketakutan, kaget karena suasana mencekam, Nah, ini bentuk dari mencekamnya atau dahsyatnya hari kiamat. Begitu juga jin dan manusia itu menjadi satu, artinya mereka berkumpul menjadi satu. Waqtalatatit dawabu wat tayru wal wuhushu. Hewan-hewan, burung-burung dan hewan buas itu juga bercampur jadi satu. Kalau keadaan biasa kan nggak campur. Dawab itu seperti onta, sapi, kemudian kuda, istilahnya yang dipelihara oleh manusia. Burung juga begitu. Hewan buas juga bersembunyi sendiri. Nah, ketika hari kiamat keluar semua jadi satu. Famaju ba'duhum fi ba'din, maka mereka bercampur. Maju itu famaju, maksudnya bercampur mereka satu sama lain. Tidak ada ruang untuk bersembunyi. Maka mereka menjadi satu. Bumi dilipat, gunung-gunung diletuskan jadi rata, tanah datar semua, sehingga saat itu mereka berkumpul. Artinya tidak ada tempat lari, tidak ada tempat menyelamatkan diri. Ainal mafar, fa aina tadhhabun. Kemana pergi? Kemana jalan lari? Itu tidak ada. Ini bentuk dari dahsyatnya hari kiamat atau mencekamnya hari kiamat. Baik, Iqra. وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت وإذا العشار عطرت قال أهملها أهلها. Ketika hewan-hewan buas dikumpulkan, ya, seperti yang diterangkan oleh Ubay bin Ka'ab tadi, mereka oleh Allah dikumpulkan menjadi satu. Hewan buas itu biasanya kan karena dia buas, dia menyendiri tempatnya, tidak bersama dengan hewan-hewan yang biasanya dimakan, karena pasti mereka lari.
Nah, tapi pada saat hari kiamat akan jadi satu. Husirat bermakna ikhtalatat, bercampur. Wa idzal isyaru utilat, ketika onta-onta betina yang dalam keadaan bunting ditinggalkan. Utilat itu enggak dihiraukan, yaitu ahmalaha ahluha, tidak menghiraukan pada onta tersebut ahluha, pemiliknya. Perlu diketahui bahwa onta itu di dalam kultur Arab, dalam masyarakat Arab itu simbol kekayaan. Orang kalau sudah punya onta itu berarti orang kaya, karena onta itu mahal. Kalau itu kendaraan, ya ibarat kendaraan mewah, ya, bukan kendaraan umum. Kendaraan mewah ya seperti umpama Alphard atau mobil-mobil yang sport itu yang harganya miliaran. Itu kalau punya itu, ini orang pasti percaya bahwa dia orang kaya. Kalau masih punya Avanza atau Innova, itu masih mobil umum itu. Ini kekayaannya masih belum dipercaya ya. Apalagi masih kredit. Nah, kalau sudah punya onta, itu ibarat sudah punya Alphard, sudah punya ya mobil-mobil mewah, maka itu simbol kekayaan. Nah, saat hari kiamat, onta yang menjadi kebanggaan mereka, apalagi dalam keadaan bunting yang sebentar lagi punya anak dan itu juga mahal. Nah, simbol kekayaan yang biasanya dirambut, yang biasanya diperhatikan, saat itu tidak diperhatikan karena memikirkan dirinya sendiri. Itu dasarnya hari kiamat. Nah, ini hubungan surat Takwir dengan surat Abasa. Kan tadi belum diterangkan ya. Jadi salah satu munasabahnya hubungan surat Abasa dengan At-Takwir, salah satunya ayat ini. Kalau di dalam Abasa, di sana menceritakan bahwa manusia itu di hari kiamat lupa dengan orang-orang yang dicintai. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang akan lari dari saudaranya. Terus wa abihi wa ummihi wa abi. Dia juga akan lari dari ibunya, dari bapaknya. Kemudian juga lari dari wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Jadi dahsyatnya hari kiamat itu membuat orang lupa dengan orang-orang terdekatnya. Itu surat Abasa. Nah, ini Allah menceritakan tidak hanya orang-orang terdekatnya juga, harta yang dicintai itu juga dilupakan. Nah, itu dahsyatnya hari kiamat. Jadi kalau surat Abasa menceritakan bahwa dahsyatnya hari kiamat, orang akan lari dari orang-orang yang dikasihi, lupa dengan orang-orang yang dicintai, nggak menghiraukan orang-orang yang dicintai, yang tadinya di dunia disayangi, diperhatikan, di akhirat dilupakan. Sedangkan ayat ini Allah menggambarkan, Allah menceritakan manusia itu akan melupakan harta istimewanya. Mobil yang dia cintai, mobil yang dia sayangi, yang sampai mungkin dibiayai aksesoris yang mungkin aksesorisnya lebih mahal daripada mobilnya. Hari kiamat akan ditinggalkan. Kalau itu terjadi hari kiamat, maka itu dilupakan semua. Itu bentuk dari dahsyatnya hari kiamat. Itu salah satu munasabahnya. Ya, munasabahnya. Kemudian yang kedua tentang munasabahnya, yaitu nanti di akhir surat, yaitu tentang Al-Quran. Ya, tentang Al-Quran. Di dalam Abasa Allah menyatakan kalla innaha tadhkirah, ya, bahwa Quran itu adalah peringatan. Nah, di dalam surat ini Allah menceritakan siapa yang bawa Al-Quran, siapa yang diberi wahyu Al-Quran. Dan Quran itu termasuk di dalam ayat ini nanti disebut wa ma huwa biqauli syaiton rajim, bukan ucapan setan. Bukan ucapan setan. Nanti ada perincian keutamaannya Al-Quran. Ini salah satu atau beberapa hubungannya surat Abasa dengan surat At-Takwir. Wa idzal biharu sujjirat qalatil jinnu nahnu na'tikum bil khabar qala fantalaqu ila al bahr fa idza huwa narun tata'ajjaj
قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. Nah, رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم. Imam Ibnu Katsir mentafsiri ayat wa idzal biharu sujirat, ketika lautan di dihidupkan. Di sini Imam Ibnu Katsir menyatakan qalatil jinnu nahnu na'tikum bil khabar. Jin mengatakan saya akan datang pada kalian dengan membawa kabar. Nah, kemudian fantalaku ilal bahr, mereka pergi ke lautan. Fa idza huwa nar tata'ajjaju. Jadi mendekati hari kiamat, mukaddimahnya awal-awalnya itu lautan akan menjadi api. Jin yang mengatakan saya akan datang ke kalian dengan kabar, ketika mereka mendatangi lautan, ternyata lautan sudah menjadi api. Ini juga kabar yang menyatakan bahwa jin itu banyak bertempat di lautan. Jin itu banyak bertempat di lautan karena mereka, buktinya ini, saya akan pulang dan saya akan mendapatkan kabar, saya akan datang kepada kalian dengan kabar baru, kabar terkini. Kemudian juga di situ diceritakan fa bainama hum kadzalik ittasa'adatil ardu sad'atan wahida ila al-ard as-sabi'ah. Maka saat itu terjadi tasa'adatil ard itu bumi terguncang hebat dengan satu guncangan. Sampai 7 bumi dari yang bawah wa ila sama'i sabi'atil ulya. Jadi goncangnya atau terlemparnya bumi itu dari bumi yang paling bawah, karena bumi juga berlapis 7. Guncangan itu sampai ke langit yang paling atas. Kemudian di situ juga diceritakan akan terjadi fa bainamahum kadzalik ija'at al-rihu fa amatathum. Maka datanglah angin yang membuat mereka itu binasa semua. Jadi ini trompet pertama, trompet pertama, bahwa dengan trompet itu akan terjadi guncangan hebat yang tadi diceritakan. Semua bintang, semua yang ada di angkasa itu dijadikan satu, kemudian dilempar sehingga hilang semua. Bumi juga dibuat hancur, sehingga tadi digambarkan di dalam penjelasan tadi. Bumi lapis 7 itu sampai ke langit 7 itu istilahnya terjadi guncangan hebat. Nah, saat itulah muncul angin yang mematikan semua makhluk. Semua makhluk, tidak ada yang tidak binasa. Itu nafkhatul ula, trompet atau tiupan yang pertama. Baik. Rawahu Ibnu Jarir wa hadza lafdhuh wa Ibnu Abi Hatim bi ba'dhihi. وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحمد بن أبي سليمان والضحاك في قوله جل وعلا وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت. Nah, Ibnu Jarir juga meriwayatkan, Ibnu Hatim juga meriwayatkan sebagian, bahwa Mujahid, murid Ibnu Abbas, Rabi' bin Khuthaim wal Hasan al-Basri, berarti dari tabi'in senior, Abu Saleh, Hamad bin Abi Sulaiman wa Tuhak, semuanya menyatakan bahwa yang dimaksud inkadarat adalah tanah sarot. Nah, ini juga bentuk ketelitian dari Imam Ibnu Katsir ketika mengartikan sesuatu juga disampaikan rujukannya. Nah, ini yang kita maksud di pembukaan tadi, bahwa Imam Ibnu Katsir itu dalam mentafsirkan menggunakan ma'thur. Ma'thur itu ada asarnya. Asarnya itu mangkul, dipindah dari siapa, dipindah dari mana, diambil dari mana, dinukil dari mana, itu ada keterangannya. Maka seperti ini ngambilnya di dalam tafsir Ibnu Jarir.
tafsir Ibnu Jarir, Muhammad bin Jarir itu hidup di abad keempat, sedangkan Ibnu Katsir abad ke-8, abad ke-7, abad ke-8. Nah ini jauh, tapi menukil di dalam kitab itu namanya mangkul. Ya, mangkul itu mengambil rujukan dari kitab. Ya. Kalau berguru langsung itu namanya talaki. Ya, mendengar guru langsung itu namanya talaki. Nah, di sini meskipun hanya satu kalimat, ya, Imam Ibnu Katsir berusaha mendatangkan rawinya, berusaha mendatangkan bukti asarnya itu dari siapa. Ini namanya juga amanatul ilm. Memberikan ilmu itu sesuai amanat. Artinya bicara A karena menerimanya A. Tidak menyandarkan pada dirinya yang itu wujud kesombongan. Ada orang itu menukil tapi bergaya bahwa itu dari dirinya. Dan ini sombong. Nah, kalau memang menukil tidak tahu, ya, tidak tahu dan itu memang tidak bertentangan, nggak masalah. Nggak masalah, itu menukil dia tidak tahu ini siapa, tapi ucapan ini benar, nah, itu juga nggak masalah. Yang penting itu ada hikmah, nah, tidak ada bertentangan dengan Quran dan hadis. Tapi kalau tahu itu ucapan siapa, itu pendapatnya siapa, nah, ini ketika kita menyampaikan, kita harus menyebutkan bahwa ini adalah dari ulama ini, dari alim ini, dari ahli hadis ini. Nah, itu bentuk dari amanatul ilm. Begitu juga para ulama menulis kitab, ya, kemudian ditulis namanya. Nah, ini juga amanat. Agar apa? Kalau ada apa-apa di dalam kitab ini, ya, pembaca atau pendengar itu bisa merujuk, ya, bisa tanya kepada yang ditulis di sini namanya siapa. Ya, berarti siap untuk ditanya, siap untuk dikritik. Jadi nulis namanya dalam karya itu bukan sombong, bukan. Ini nggak karena Allah, ini karena nulis kitab terus namanya ditulis, buat status namanya ditulis. Wah, ini pamer, tidak. Itu bentuk dari amanatul ilm. Kalau ada apa-apa, ada keliru, ya, bisa dikembalikan. Ini siapa yang bicara. Seperti Imam Ibnu Katsir menulis tafsir ini ditulis bahwa ini karya saya. Nah, ini nama saya ini. Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari ya ditulis ini karya saya. Kalau ada apa-apa kritik ke saya. Nah, makanya dalam dunia menulis karya ilmu itu ada istilah man allafa syai'an faqad istuhdif. Siapa yang menulis sebuah karya maka dia siap diserang. Ya, siap dikritik. Istuhdif itu dijadikan sasaran. Ya. Man allafa syai'an faqad wada aqlah fi tabaq. Dia kalau menulis berarti sama dengan dia telah meletakkan akalnya di tempat makanan. Nah, siap diserbu. Kalau orang nulis kok nggak mau nulis namanya di situ, membuat karya ilmiah nggak mau nulis, berarti nggak tanggung jawab. Nah, khawatir salah, atau nggak yakin dengan ilmunya, sehingga ditulis dia sembunyi. Sehingga ketika diserang, lah ini yang diserang siapa ini? Karena tidak ada penulisnya. Makanya kalau sebuah statement, sebuah pendapat kok nggak ada, itu dari siapa? Nggak usah dihiraukan, biarkan saja. Karena berarti dia sembunyi dengan ilmunya. Artinya tidak yakin dengan ilmunya. Tidak yakin dengan ilmunya. Tapi kalau memang betul yakin, pasti akan ditulis. Ini adalah saya yang nulis. Kalau ada apa-apa, kritik ke saya. Nah, makanya kalau kita lihat buku-buku karya itu mesti ada ada kesalahan, ada kekurangan, ya, supaya disampaikan lewat email atau lewat WhatsApp atau lewat telepon, itu kan bisa lewat surat. Nah, itu berarti tanggung jawab dengan ilmu. Nah, ini juga sama yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi semua itu ada sanadnya. Ada sanadnya, sandarannya ke siapa. Ya. Kalau memang itu ijtihad, ya seperti Imam At-Tabari tadi, ya, yang menyatakan ini yang sahih menurutku, waswabu minal qaul indana. Nah, ini kan berarti ini pendapat saya, bahwa menurut saya semua pendapat 7 tadi itu menurut saya yang paling sahih itu adalah yang ini. Itu juga amanat ilmu, berarti kekuatan ilmunya itu dia yakin.
kalau memang pendapat saya ini dianggap lemah, ya sampaikan lemahnya dari sisi apa. Nah, itu namanya gentleman gitu, ya. Ya. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Nah, ini bentuk dari siqah bil ilmu. Nah, orang seperti itu, ya, kalau tidak punya ilmu banyak ya nggak mungkin. Ya, nah. Orang kalau ilmunya banyak, ya, gurunya banyak, ya pasti akan berani. Seperti Imam Bukhari, 20 tahun keliling menemui banyak guru. Nah, maka membuat standar bahwa ini yang paling sahih, berani. Diuji dimanapun berani. Datang ke Basrah disiapkan ya 100 hadis yang dibolak-balik dan sebagainya, suruh benerkan, nah, ya berani. Ya, karena memang ahli. Ahli. Ibarat debat itu berani. Tapi kalau sudah mengatakan nggak usah diperdebatkan, nah, agama sudah jadi, nah, berarti ilmunya kurang matang. Bukan masalah mendebatkan kebenaran, tapi bagaimana memilih yang lebih sahih atau yang lebih baik dan sebagainya. Ini bentuk dari amanatul ilmu. Seperti yang saya ceritakan tadi tentang mood. Ini kebetulan ada Ustadz dari Cipaganti ya, dari Masjid Al. Nah, ini beliau ya, Bapak Ustadz Dadang Sofyan. Tadi saya cerita tentang mood Nabi kan. Nah, beliau juga dapat isnad dari Madinah. Dari Madinah tentang mood Nabi ya, dari Syekh Muhammad Jabir. Contohnya ini contohnya. Nah, contoh moodnya itu seperti ini. Jadi mood ini kan seperempat sok. Di dalam sanad, kalau yang saya punya sanadnya berbahasa Arab, yaitu gandeng dengan sahabatnya Syekh Syekh Yahya bin Utsman al-Mudarris. Ini contoh moodnya itu ini. Segini itu satu mood. Jadi wudhu satu gini itu cukup. Kira-kira jenengan cukup nopo ini? Ya harus cukup. Ya, kadang-kadang yang mengatakan sekarang banyak air nggak cukup segini, ya enggak, ya tergantung kebiasaan kita. Nah, ini kan berarti nggak seaqua lah jadi. Satu aqua satu gelas ini lebih sedikit ini. Jadi seperti ini ya, biasanya ya kita beli kemudian dicocokkan dengan punya syekh kita. Ya, seperti beliau ini juga sama. Membeli ini atau sudah disiapkan oleh, biasanya kalau itu memang grup ya ada yang menyiapkan, kemudian itu disamakan dengan yang mempunyai isnad. Nah, disamakan kalau persis ya, umpama ditakar dengan takaran persis. Nah, ini baru diberikan sanad. Makanya tertulis di sini, ini sudah diterjemahkan. Ya, ini termasuk dengan ini Uswati menyerahkan sertifikat kepada Adang Sofyan yang telah memperoleh replika mud nabawi sesuai dengan apa yang pernah digunakan Nabi SAW ketika berwudu, mandi, menakar zakat fitrah dan lain-lain. Jadi kalau ingin punya sanad, beli yang seperti ini, nanti akan bisa mengambil sanad ke Bapak Adang Sofyan ini atau ke saya juga bisa. Pokoknya yang sudah punya isnad, berarti punya ya sanad mud nabawi. Nah, ini bentuk dari apa? Dari penjagaan ya, agar apa yang kita lakukan seperti tadi untuk nakar zakat, berarti kan 4 kali ini. Karena sok zaman Nabi ya, sepengetahuan kita juga tidak ada ya, sok itu seberapa, tapi yang jelas kalau mud itu ada. Mud itu ada segini ini. Cuma di sini kayaknya nggak ada yang jual di sini. Atau pesan ke ini stainless ini. Ini lebih bagus ini punya Ustadz ini. Saya punyanya seng malah. Karena guru kita ngomongnya sana yang paling murah itu. Ngerti kalau tolib itu nggak begitu punya uang. Kalau ini stainless mahal sekali ini. Ini contoh bahwa ilmu itu ya tidak main-main, artinya apa? Ada amanatnya. Tidak hanya kira-kira. Oh kira-kira segini, tidak. Seingat saya begini, enggak. Nah, itu harus ada banding. Ini contohnya. Tadi beliau pas mendengarkan kita jelaskan, kebetulan rumahnya dekat, dibawakan ini biar peserta
kajian ini bisa melihat, mungkin belum pernah melihat moodnya Nabi ya. Nah, segitu ukurannya. Segitu saja. Ini bagus. Kalau saya yang punya, yang saya bawa mungkin sudah tayangin gitu ya. Karena seng, harganya murah. Ayo, ikra. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النجوم انكدرت قال انكدرت في جهنم وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضي أن يعبد لدخلها. رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم. Nah, Imam Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas menjelaskan makna dari ingkadarat adalah taghayyarat. Nah, ini pendapat kedua. Tadi kan ingkadarat bermakna tanah tarot, berjatuhan. Kalau taghayyar itu berubah, bentuknya berubah, maksudnya ya hancur itu. Kemudian dari Yazid ibni Abi Maryam dari Nabi maknakan ingkadarat, yaitu ingkadarat fi jahannam, maksudnya jatuh ke neraka jahanam. Kalau tadi kan diterangkan jatuh gitu saja, nah, otomatis kalau di angkasa jatuhnya ya ke bumi. Nah, di sini ada penjelasan jatuhnya itu ke jahanam. Nah, kalau kita hubungan dengan yang sebelumnya, bahwa semua bintang itu akan dikumpulkan jadi satu, dilempar ke laut. Nah, laut nantinya jadi api yang menyala, lautan api lah, itulah jahanam. Jadi satu sama lain sebenarnya tidak berselisih, karena ya pemilihan bahasa atau menceritakan dari satu sisi. Wa kullu man ubida min dunillah fa huwa fi jahannam. Semua yang disembah selain Allah itu pasti akan dilempar ke dalam neraka jahanam. Pasti akan dilempar di neraka jahanam. Illa makana min Isa wa ummi. Walau radiya an yu'bada ladakhalaha. Semua akan masuk ke neraka jahanam yang disembah kecuali Nabi Isa dan ibunya. Karena sebagian golongan Kristen menganggap Ibu Maryam itu sebagai Tuhan Ibu, kemudian Nabi Isa sebagai Tuhan Anak. Orang Katolik itu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu orang Katolik. Trinitas dalam Kristen, dalam teologi Kristen. Nah, kalau seandainya Nabi Isa dan ibunya itu ridho menjadi orang yang disembah, maka keduanya akan masuk. Keduanya akan masuk. Kan dalam ayatnya fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijar. Yang menghidupkan neraka, api di neraka itu adalah manusia dan batu. Lah batu yang di situ adalah batu yang disembah selain Allah. Nah, kalau itu manusia yang disembah, maka kalau dia memang ridho disembah sebagai Tuhan, kan banyak sakte-sakte itu juga menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau mengaku raja sejagat masih lumayan, maksudnya masih manusia gitu loh. Ada yang mengaku menjadi Tuhan. Nah itu nanti dilempar di neraka berdasarkan dalil tadi, karena itu yang menjadi ya, baranya api neraka. Karena ridho, bahkan memproklamirkan diri, mengumumkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi kalau manusia terus namanya Tuhan, kan ada itu. Ternyata Tuhan di Banyuwangi apa mana itu? Banyuwangi apa situ Bondo itu? Ternyata Tuhan ada di situ Bondo di Banyuwangi. Ternyata nama orang namanya Tuhan. KTP-nya di foto ada itu, namanya Tuhan. Nah, itu ya tasabuh, itu nggak boleh. Tuhan itu kan bahasa kita, yaitu itu Allah. Itu nggak boleh, nama Allah itu hanya khusus Allah. Itu adab dalam memberi nama. Itu Islam itu sampai mengatur begitu. Nama-nama Allah itu ada yang boleh kita pakai, ada yang tidak. Ya, seperti kalau nama Ar-Rahim boleh.
Karena orang itu bisa, karena saking sayangnya, orangnya penyayang disebut Rahim, itu boleh. Tapi kalau Rahman nggak boleh. Itu hak khusus hanya untuk Allah. Atau nama Allah Al-Qahhar, pemaksa. Manusia nggak boleh, itu sifat jelek bagi manusia karena tukang maksa, tukang memaksa, berarti nggak baik orangnya. Boleh ada Abdulnya, Abdul Qahhar, itu boleh karena Qahhar di situ termasuk maksudnya adalah Allah. Al-Aziz juga nggak boleh nama Al-Aziz, karena Al-Aziz itu maha perkasa yang nggak terkalahkan, itu hanya Allah. Bolehnya ditambah Abdul Aziz, karena ada hambanya, itu hambanya Allah. Makanya kalau manggil itu ya sebenarnya harus lengkap. Kalau Arab nggak ada ya, nyebut Abdurrahman, ya Rahman itu nggak ada. Abdul Aziz nyebutnya Aziz itu nggak ada di Arab, karena itu nggak boleh. Tapi kalau Jawa kan nggak ada, ya manggil lengkap itu kan nggak ada, baru sebut belakangnya saja. Nah, itu secara adab sebenarnya tidak boleh. Tapi ya maksudnya bukan apa namanya nama-nama Allah yang bisa disaingi, tidak. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan isnad yang sudah dijelaskan sebelumnya. Al-Mutaqaddim itu yang sudah lewat. Baik. Wa qawluhu ta'ala wa idzal jibalu sayyirat ay zalat an amakiniha wa nusifat fatarakatil arda qa'an safsafa. Nah. Kemudian Imam Ibnu Katsir mentafsiri ayat wa idzal jibalu sayyirat, ketika ya, gunung-gunung dijalankan. Ketika gunung-gunung dijalankan, artinya dibuat gunung itu tidak tetap, ya. Artinya hancur. Dijalankan itu berhamburan, ya, bukan dijalankan dipindah-pindah, itu tidak, artinya berhamburan, hancur dan batunya itu berhamburan. Aizalat am amakiniha wa nusifat, ya, berpindah dari tempatnya, dari posisinya, dan nusifat. Nusifat itu dihancur leburkan sehingga menjadi debu, ya, menjadi debu. Fatarakatil ardo qa'an safsafa, maka jadilah, ya, maksudnya faturikatil ardu, ya, faturikatil ardu itu ditinggalkan apa bumi, qa'an safsafa, bumi ya, dibiarkan menjadi bumi yang datar, ya. Qa'an itu ya, datar, kok itu nggak ada tanaman, nggak ada apa-apa. Safsafa itu bersih. Kalau sekarang kalau orang jual tanah itu biasanya al-dhul qa, berarti maksudnya bumi yang nggak ada bangunan, yang nggak ada apa namanya itu apa-apa di situ, ya, tanah lapang, itu namanya qa. Atau bahasa sekarang juga khom itu juga maksudnya nggak ada apa-apa. Nah, ini bumi saat itu setelah gunung hancur semua oleh Allah dibuat rata dan bersih. Makanya dalam ayat lain diterangkan bumi itu menjadi ya perak, ya, bening, istilahnya itu bersih tanpa ada apa-apa. Nah, saat itulah ya, posisi manusia itu berkeringat, ya, yang keringatnya kalau orang kafir sampai menenggelamkan ke mulutnya, atau sampai ke hidungnya, atau sampai ke telinga, atau sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu karena ya, bumi dibuat rata, kemudian nggak ada apa-apa, panas, ya, matahari ditegakkan. Nah, saat itu manusia berkeringat untuk menunggu pengadilan, antri untuk diadili. Nah, itu terjadi setelah trompet kedua, ya, setelah trompet kedua. Bisa dibayangkan antri untuk diadili. Jadi antrinya itu kepada tim yang ditunjuk oleh Allah saat itu. Siapa? Malaikat. Panitianya itu adalah malaikat, bukan manusia. Bukan pemimpinnya atau ketua yayasannya, bukan. Yang menerima antrian itu adalah malaikat. Nah, ini.
bukan antri kepada ya struktur struktur negara itu antri ke RT-nya dulu, RW-nya dulu, bukan. Yaumana ta'kullu unasin bi imam. Imam itu para nabinya, jadi antri dengan dipimpin oleh nabinya untuk hari yaitu diadili. Diadili. Semua yang kita lakukan semua dibuka semua, filenya dibuka semua. HP ini dibuka semua. Isinya apa ini? Nah, apa yang kita lihat di sini nanti di sana tercatat. Historisnya nggak ada yang hapus. Meskipun sudah kita hapus, ya kan? Meskipun sudah dihapus. Tayyib. وقوله وإذا العشار عطلت قال عكرمة ومجاهد عشار الإبل قال مجاهد عطلت تركت وصيبت. Naam. Wa idzal isyaru uttilah. Ketika onta-onta yang hamil, onta yang bunting itu ditinggalkan. Ikrimah dan Mujahid menyatakan isyar itu adalah isyarul ibil, yaitu al-ibil al-hamil, al-hamilah. Ibil onta betina. Qala Mujahid utilat, jadi turikat wa suyibat, ditinggal dan dibiarkan. Artinya enggak dihiraukan lagi. Yang tadinya itu merupakan harta yang paling dicintai, paling disenangi, ya, mungkin sering dimandikan karena supaya itu badannya itu bersih. Ibarat orang punya peliharaan kan begitu. Seperti sekarang orang memelihara anjing, memelihara kucing itu kan, itu fasilitasnya lengkap itu. Makanan sekarang untuk anjing dan kucing itu ada sendiri. Pet shop itu isinya itu segala macam jenis. Itu kulinernya anjing dan kucing. Sampai juga menerima kalau bepergian nggak bisa ngerawat itu dititipkan di situ. Nah, itu akan diramut itu. Dan itu ya mahal. Sakit dokternya lebih mahal daripada manusia. Di negara tertentu sudah mengeluarkan paspor untuk anjing. Nanti kalau bepergian ke luar negeri pakai anjing harus ada paspornya, nggak bisa dengan sendirinya, nggak bisa, didenda. Kalau bawa hewan peliharaan nggak ada suratnya, nggak ada paspornya, didenda, dideportasi. Lebih baik tidur dengan anjingnya daripada anaknya. Artinya apa? Di rumah daripada dengan anaknya sulit diomongi, lebih baik dengan anjing. Karena kalau anjing majikannya datang sudah di depan pintu. Nah, ini juga termasuk mukjizatnya Rasulullah SAW. Suatu saat itu di akhir zaman orang itu akan lebih hidup, memilih hidup dengan anjingnya daripada anaknya, lebih ngeramut anjingnya daripada anaknya. Nah, meskipun seperti itu, kalau hari kiamat itu akan dilupakan. Akan dilupakan. Harta yang paling dicintai, kalau di sini disebut onta simbolnya, kalau di sini mungkin simbolnya adalah rumah mewah juga akan ditinggalkan. Karena apa? Gak ada artinya. Kalaupun sudah dipertahankan akan hancur. Maka gak dihiraukan lagi. Nah, ini dasarnya hari kiamat. Ini juga peringatan seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, faedah dari ingat tentang cerita hari kiamat itu adalah tidak menjadikan kita itu terkait, terobsesi, terlalu mengejar dengan dunia. Karena dalam ayatnya juga begitu. Kita mengejar dunia itu oleh Allah diperintah untuk jalan biasa. Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Kalau kamu mencari rezeki itu supaya santai. Al-masyu itu jalan santai. Kalau dapat silahkan dimakan. Fakulu min rizki. Tapi kalau urusan ibadah, Allah nggak ada perintah santai. Minimal jalan cepat. Firman Allah, wa idza nudiya ila sholati min yaumil jumu'ah fas'au. As-sa'yu itu ngincik, ya, jalan cepat. Apa ngincik itu? Ya setengah berlari. Lari kecil. Kalau bahasa lain itu yuharwil. Yuharwil itu setengah agak loncat.
Artinya betul-betul bergegas, tidak santai. Umpama mendatangi sholat, mendatangi pengajian itu nggak kok sendakep tangan gitu, enggak. Kalau gini kan orang santai gitu loh. Artinya betul-betul ada kesemangatan, itu minimal. Kalau bisa lari, fafirru ilallah. Surat Adz-Dzariyat. Tadi kan surat Jumat. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Artinya apa? Jangan santai. Nah, kalau bisa Allah berfirman fastabiqul khairat, berlomba, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, saling cepat siapa yang juara. Nah, itu kalau urusan akhirat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah memerintah cari dunia santai sedangkan cari akhirat harus minimal lari cepat? Kenapa? Ya. Karena kalau dunia kita ngejarnya dengan lari, dengan jalan cepat atau santai, hasilnya sama. Soalnya orang itu jatah rezekinya sudah ada. Ya, rezekinya selama hidup 1 miliar, dia kerja banting tulang, ya dapatnya segitu, nggak akan lebih dari 1 miliar. Atau dia kerjanya santai, tapi karena rezeki 1 miliar, ya tetap saja, ya, jatahnya 1 miliar. Santai atau tidak santai, rezekinya sama. Mempersungguh, ngejar sampai hartanya banyak, tapi karena bukan rezekinya, ditipu orang. Ya, atau dalam satu waktu ya terbakar, naudzubillah. Berarti kan rezekinya ya, seperti itu, meskipun dia itu banting tulang. Ya, seperti yang saya ceritakan itu ada minimart itu tulisannya 25 jam buka. Oh. Jadi nggak kok 24 jam, nggak 25. Nah, itu maksudnya saking nggak tutupnya itu sampai nambah 1 jam sampai kelewat. Sama dengan ini nggak hafal, tidak hanya 30 juz. Ya, berapa juz yang Quran 30 juz itu? Nah, itu rahasianya. Sedangkan akhirat tergantung kita. Kalau jalannya santai ya dapatnya sedikit. Jalannya agak lari ya agak banyak. Lari ya semakin banyak. Berlomba-lomba jangan sampai ketinggalan, ya pasti akan juara. Walikullin darajatun mimma amilu, tergantung kita, tinggal kita pilih. Kita nyari akhirat itu lari cepat, ya, berlomba-lomba, balapan atau jalan santai. Itu tentang faedah, ya. Faedah tentang hari kiamat. Baik. وقال أبي بن كعب والضحاك أهملها أهلها وقال الربيع بن خثيم لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها. Ubay bin Ka'ab wa Dhahak juga menjelaskan yang dimaksud utilat, dibiarkan, itu adalah pemiliknya tidak menghiraukan lagi, ahmalaha, nggak mau tahu. Ya, ahmal itu nggak mau tahu, entah mati atau apa, nggak diurus. Rabi' bin Husaim menyatakan yang dimaksud utilat itu lam ya tahlib atau lam tuhlab wa lam tusarr. Itu yang benar lam tuhlab itu. Tidak diperas susunya. Artinya sudah tidak membutuhkan lagi. Karena kejadian sudah dahsyat, gempar di mana-mana. Ya, mencari tempat selamat sehingga nggak sempat. Onta yang tadinya disayangi, yang dieman-eman, kalau bahasa Jawa itu dieman-eman itu dia apa? Disayang-sayang, itu nggak dihiraukan. Walam tusorro, walam tusorro itu juga sama. Tusorro itu diikat, ya. Puting susunya itu diikat untuk supaya susunya banyak. Nah, sehingga pada saat nanti dibuka itu deras, itu tusorro. Takhalla minha arbabuha, membiarkan pada onta-onta itu pemilik-pemiliknya. Biasanya kalau tusorro itu untuk kalau pedagang itu untuk menipu. Jadi sebelum dijual di pasar itu diikat, nah, sehingga kelihatan susunya itu besar berarti banyak. Nah, begitu dijual, nah, laris, ya, istilahnya itu harganya mahal. Padahal begitu diperas sekali sudah habis. Nah, ini
termasuk siasat itu. Nah, saat itu onta-onta yang tadinya betul-betul dirawat seperti itu nggak dirawat. Artinya nggak dihiraukan lagi. Nah, karena apa? Kalah dengan dahsyatnya hari kiamat. Istilah dalam kaidah itu al-masghul la yusaghal. Orang yang sibuk nggak bisa disibukkan lagi. Orang kalau tersibukkan dengan dahsyatnya hari kiamat, dia sudah nggak mikirkan apa-apa. Makanya dalam surat Abasa dia nggak mikirkan orang-orang terdekatnya yang tadinya disayang. Yang dalam surat ini harta yang dicintai juga nggak dipikirkan. Nah, al-masghul la yusaghal. Maka untuk nasib di akhirat itu nafsi-nafsi, sendiri, nggak bisa kita mengandalkan orang lain. Kita harus mengerjakan kewajiban kita. Kita harus menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, karena itu nanti akan kita pikul sendiri di akhirat. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarrun. Jika itu baik maka balasan juga baik, jika jelek juga balasannya akan jelek. Baik. Wa qala ad-dhahhak turikat la ra'iya laha. Nah, ad-dhahhak menyatakan utilat maksudnya ditinggal nggak dihiraukan dan tidak ada yang menggembalanya. Nah, artinya apa? Ya dibiarkan begitu saja. Namanya harta yang mewah itu biasanya dijaga. Mobil itu tiap hari dicuci. Orangnya belum mandi, mobilnya sudah mandi duluan. Dimasukkan garasi, jangan sampai kehujanan. Masuk garasi masih ditutupi dengan tutup mobil itu, parasutnya itu biar tidak kena debu. Padahal pas keluaran ya pas hujan, tapi ditutupi dengan itu namanya karena ada perhatian di situ. Lah onta juga sama. Untuk supaya onta itu menghasilkan, onta itu baik, mereka membeli budak untuk menjadi penggembalanya. Atau menyewa orang untuk menggembalanya agar baiklah. Saat hari kiamat itu nggak ada. Karena orang sudah sibuk sendiri-sendiri. Yang punya onta ya sibuk, yang bekerja untuk mengembala juga sibuk dengan memikirkan nasibnya. Nafsi-nafsi. Baik. Wal ma'na fi hadza kullihi mutaqaribun. Nah, yang dijelaskan tadi itu ya, entah itu onta tersebut ya tidak dihiraukan, dibiarkan, kemudian tidak diperas, tidak diramut, tidak ada penggembala, semuanya itu maknanya sama. Nah, ini yang dimaksud ikhtilaf tanawwu. Ya, ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf ada berapa tadi? Ada dua, ikhtilaf at-tadad dengan ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf yang memang satu sama lain itu bertentangan. Nah, kalau tanawwu itu hanya bahasanya yang berbeda, ya, tapi maksudnya sama. Kadang-kadang orang kalau nggak teliti itu ya dalam perselisihan itu ya kalau dilihat sebenarnya maksudnya sama, tapi cara ungkapannya yang berbeda. Nah, itu kadang paling sama-sama ngototnya padahal yang dengarkan ini podo ae. Atau yang satu nerangkan juga nggak jelas, satunya nggak jelas juga. Nah, yang dengarkan ini podo ae wong iki. Gayanya mengungkapkan dalil, nah, satunya bantah dengan dalil. Nah, kalau dilihat itu ya, sama-sama bingungnya sebenarnya. Cuman sama-sama sembunyi bagaimana nggak ketahuan bodohnya. Wal maksud, tayyib. والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر واحدتها عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما ادهمهم من الأمر العظيم المفزع الهائل وهو أمر يوم القيامة وانقعاد أسبابها ووقوع مقدماتها. Nah, maksud dari hewan-hewan atau onta betina yang hamil tadi ditinggal ialah ya, atau isyaru minal ibil
Hewan betina yang disebut isyar itu adalah pilihannya onta betina. Berarti onta betina yang terbaik. Wal hawamil minha, dan dalam keadaan bunting, dalam keadaan hamil. Allati qad wasalat fi hamla ila syahril ashir. Disebut ashir itu karena sudah melewati 10 bulan. Wahiduha, bentuk mufrad dari mufrad dari asirnya itu asir, sedangkan usyara itu jamaknya. Usyara itu wahiduha, usyara jamaknya tadi itu isyar. Usyara itu mufradnya satu, berarti kalau isyar itu beberapa. Dan onta yang disebut isyar tadi atau usyara tadi itu diberi nama tersebut sampai onta itu melahirkan. Jadi kalau sudah masuk ke 10 bulan sampai melahirkan, itu disebut isyar atau disebut usyara. Nah, manusia umumnya dengan onta yang sudah mau melahirkan ini, sudah mau beranak ini, mereka sibuk untuk membiayai. Istaghalan nas anha wa an kafalatiha. Kafalah itu membiayai apa yang dibutuhkan. Wal intifa'i biha, dan juga sangat mengambil manfaat dari onta itu, karena juga umpama dijual itu harganya mahal, karena sebentar lagi akan mempunyai anak. Setelah mereka itu menjadikan onta tersebut sesuatu yang paling disenangi, ini saya katakan tadi, itu simbol kekayaan. Onta itu simbol kekayaan. Makanya Nabi juga pernah nawari kepada sahabat, umpama salah satu kalian pergi, bepergian, kemudian datang ke rumah, bepergian ini maksudnya cari maisah, nggak dapat apa-apa, datang ke rumah, tahu-tahu di depan rumah itu ada orang sedekah 3 ekor onta besar. Artinya apa? Karena orang Arab menganggap onta itu simbol kekayaan. Nah, ketika ada 3, ini berarti luar biasa kekayaannya. Jadi sahabat diajak untuk bagaimana perasaan kerja berhari-hari nggak dapat apa-apa, pulang-pulang dapat 3 onta. Sama seperti sekarang pergi kerja ke ibu kota sana, seminggu 2 minggu nggak dapat apa, pulang. Nyampe di depan rumahnya ternyata ada 3 Ferrari. Hadiah dari Indomaret. 3 Ferrari, minimal berapa, yang paling terbaru bisa 30-40 miliar satu mobil. Itu mobil polisi Dubai. Karena yang dikejar mobilnya bagus-bagus. Makanya polisinya mobil Ferrari lah ini. Di Indonesia nggak perlu. malah lolos karena sepeda motor kan. Jadi di situ Nabi mengajak membayangkan 3 ekor onta besar. Kemudian setelah mereka merasakan luar biasanya 3 ekor onta besar itu, kemudian Nabi menyatakan bahwa 3 ayat yang kalian baca dalam sehari itu lebih baik nilainya daripada 3 ekor onta. Itu kan bentuk dari bagaimana kultur Arab atau zaman Arab itu memang betul-betul menganggap onta itu harta yang luar biasa. Nah, ini oleh Allah dinyatakan. Ketika hari kiamat terjadi, itu semua tidak ada artinya. Mereka tinggal semua. Apa sebabnya? Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, bima dahamahum minal amril azim. Karena mereka mengalami sesuatu yang besar, perkara yang besar. Al-mufdi itu yang mencekam. Mufdi itu mencekam, membuat takut, membuat resah. Al-ha'il itu yang mencengangkan, membuat kaget, yang luar biasa, dahsyat. Yaitu apa? Wa huwa amru yaumil qiyamah. Itulah keadaan beratnya hari kiamat. Wan iqadu asbabiha, dan terjadinya penyebab-penyebabnya. Wa wuqu'u muqaddamatiha, dan terjadinya muqaddimahnya hari kiamat. Jadi bentuk dari penjelasan dari Imam Ibnu Katsir tentang menggabungkan makna-makna yang disampaikan tadi.
Dan ini memang sifatnya manusia. Jadi Allah membuat ya, manusia itu ya, dengan sesuatu yang diperhatikan sebelumnya, kemudian terjadi perkara yang besar, dia akan melupakan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa, hatinya terbagi itu tidak bisa. Artinya pasti akan terkonsentrasi dengan sesuatu yang lebih penting ya, daripada perkara yang sebelumnya ya. Termasuk masalah kesusahan, masalah musibah. Ketika dia mengalami susah atau musibah, kemudian berikutnya mengalami musibah yang lebih besar, maka musibah yang tadi itu tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apanya. Seperti zaman Nabi, yaitu Allah memberi musibah kalah perang di perang Uhud. Saat mereka sudah memukul mundur pasukan orang kafir ya, dari atas gunung dengan pasukan panahnya itu, nah, orang kafir mukul mundur, berjalan mundur, lari, ya, meninggalkan semua yang dibawa. Karena zaman dulu kalau perang itu bawa macam-macam, yang bawa makanan, bawa semua perhiasan. Ketika mereka mundur, nah ini yang di atas ini terpengaruh. Ya. Karena dikira mereka sudah pulang, nggak akan kembali, nah, sehingga turun, ya, turun untuk ikut mengumpulkan jarahan itu. Ya. Begitu, ya, nggak lama ternyata pasukan ya, sayap kiri yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu memutar Gunung Uhud sehingga datang dari belakang mereka. Nah, dari sini mereka akhirnya gugur 70 orang. Nah, Allah menggambarkan dalam surat Al-Maidah itu, susahnya orang iman menyelisihi Nabi itu lebih besar daripada gugurnya mereka 70 orang. Nah, karena apa? Menyelisihi Nabi itu lebih besar lebih besar dosanya. Keluarganya ada yang gugur perang saat itu, mungkin saudaranya, mungkin teman akrabnya. Nah, itu susah, tapi susah itu dikalahkan dengan kenapa kok menyelisihi perintahnya Nabi. Nah, ini bentuk dari orang itu, yaitu tadi al-masghul la yusaghal. Ya, makanya kehidupan kita itu juga sama. Ya, mungkin saat kita masih muda, ya, kehilangan uang 1.000 zaman dulu, itu susahnya luar biasa. Nah, ini. Tapi coba sekarang, ya, uang 1.000 itu kayak nggak ada nilainya. Nah, itulah perubahan kehidupan, perubahan zaman. Ya, maka di sini hikmah yang kita ambil yaitu tadi, ya, bagaimana kita betul-betul mempersiapkan diri kita untuk ya, menghadapi hari kiamat. Baik. Oke lah. وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليها وقد قيل في العشر إنها السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا وقيل. Jadi dikatakan ini ada pendapat kenapa mereka pemilik onta itu nggak bisa atau nggak mau meramut, membiarkan begitu saja. Nah, di sini diterangkan karena hari kiamat mungkin saja pemilik onta itu lihat onta itu. Dan dia inginnya juga ngeramut, inginnya memegang, inginnya menyelamatkan, tapi la sabila lahum ilaiha. Nggak ada akses untuk dia bisa nyampe ke situ. Karena apa? Dunia sudah hancur. Ya, tadi digambarkan, ya diceritakan gunung akan meletus, ya, akan berhamburan batunya. Mungkin saat itu ontanya di seberang sana, dia di seberang sini, dihalangi dengan batu-batu yang sudah berhamburan. Ya kan nggak bisa mengambil. Nah itu dimungkinkan ya, onta yang ya, dalam keadaan hamil tadi itu dibiarkan itu karena pemiliknya nggak mampu ya, untuk meraih, ya, untuk meramut. Yang kedua dimungkinkan juga wakila, yaitu innaha as-sahab tu'attalu anil masir bainas samai wal ardh. Di situ ada awan, ya, ada awan yang membuat semua jalan di langit dan bumi itu terhalang. Ada awan yang menghalangi. Artinya dia nggak bisa nyampe di tempat ontanya tadi. Kalau awan berarti gelap. Nah, seperti pesawat itu kalau masuk awan kelihatannya asap kan itu. Ya,
Tapi pesawat yang bobotnya berapa ton itu aja gerak. Seakan lewat di jalan yang bebatuan. Jadi awan kalau terkumpul itu ya menjadi benda yang menghalangi. Dan menghalangi di sini kenapa dibiarkan? Karena nggak bisa masuk ke situ. Baik. Nah, ini dijelaskan di sini li kharabi dunya, karena rusaknya dunia. وقيل إنها الأرض التي تعشر وقيل إنها الديار التي كانت تسكر تعطلت لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة ورجح أنها الإبل وعزاه إلى أكثر الناس. Nah. قلت لا يعرف عن السلف والأئمة سواه والله أعلم. Baik. Dikatakan juga yang disebut isyarul utilat itu adalah innaha al-ardu, bukan onta, tapi bumi yang allati tu'asyar, bumi yang diambil 1/10-nya. Nah, yang diambil pajaknya. Itu artinya bumi yang istilahnya dia mengelola, kemudian dari hasilnya itu diambil 1/10-nya. Itu artinya bumi yang ada pajaknya. Jadi bukan onta, isyar, ada yang menyatakan itu bukan onta tapi bumi. Dan juga dikatakan isyar itu innaha diyar, itu rumah-rumah. Allati kanat tuskanu tu'attal lidhihabi ahliya. Yang rumah-rumah itu tadinya dihuni, tuskan dihuni, tapi kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya. Nah, dua pendapat ini, ya, isyar utilat, isyar itu bumi dan rumah-rumah perkampungan. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi. Ini juga seorang mufassir, beliau menulis kitab namanya Jamil Ahkam. Jamil Ahkam. Jadi mentafsirkan Quran dari sisi hukum-hukum Quran. Jadi kalau nanti ketemu dengan ayat sholat, ini membahas tentang fikih sholat. Jadi masuk kategorinya masuk tafsir ijtihad, karena membahas Al-Quran dari sisi hukum-hukum yang dibahas. Di dalam kitab Tadhkirah ini tentang hari kiamat, tentang cerita hari kiamat, khusus tentang keadaan-keadaan yang mencekam di hari kiamat. Dan warajjaha anal ibil, tapi beliau sendiri mentarjih dari pendapat kila tadi itu, bahwa yang dimaksud isyar itu adalah onta, ya, ibil. Apa buktinya? Wa'azahu itu menguatkan pendapatnya bahwa isyar itu adalah onta adalah ila aktsarin nas. Jadi menguatkan karena umumnya manusia namanya isyar itu adalah onta. Mereka, ya, kalau orang itu disebut isyar, usyara itu mesti onta. Jarang yang memanai itu adalah bumi atau perkampungan. Jadi diambil bahasa yang dipakai. Seperti bahasa senang, ya. Senang makan, senang minum, senang buah, itu kan pas. Nah, atau selain senang doyan makan, doyan minum, itu kan pas. Tapi kalau orang mengatakan saya senang mobil ini, kan nggak bisa dikatakan saya doyan mobil ini, kan? Kan orang akan tertawa karena nggak sesuai gitu. Nggak akan sesuai. Itu bahasa itu seperti itu. Ketika disebut isyar atau usyara, langsung orang Arab memahami itu adalah onta. Memang itu bisa bermakna bumi atau perkampungan, diyar tadi itu. Tapi lebih langsung refleksnya orang itu memahami bahwa itu adalah onta. Makanya ahli tafsir mentarjih atau memilih yang sahih itu adalah onta. Maka jika bahas tadi itu adalah onta. Nah, ini tafsir dikembalikan ke orang Arab ya, seperti ini maksudnya. Quran itu bahasa Arab, maka kalau ada apa-apa dengan pengertian tentang Arab ya dikembalikan kepada orang Arab, bukan orang selain Arab. Kalau orang selain Arab dia tidak akan memahami Arab. Bagaimana? Seperti tadi itu,
Kita mengatakan saya doyan mobil, kan ya orang akan tertawa karena kita tahu itu bahasa yang keliru. Ya, sama seperti kita orang yang bukan Arab ngomong ya, dengan omongan yang menurut orang Arab itu ini aneh. Gitu. Ya, seperti mungkin biasa orang mendoakan itu kan ya, rahimakumullah, rahimahullah. Ya, semoga dia disayangi Allah. Itu kan biasa, itu doa yang baik. Tapi orang Arab menggunakan rahimahullah itu untuk almarhum. Kamu baru dari mana? Oh, saya dari guru saya rahimahullah. Orang Arab akan tertawa loh. Gurumu mati. Padahal doa itu doa baik. Itu doa baik. Tapi karena penggunaannya itu umumnya orang Arab menggunakan untuk orang yang mati. Kalau orang yang masih hidup itu hafizahullah. Ya doanya baik semua, tapi penempatannya. Makanya termasuk rujukan untuk tafsir itu adalah bahasa Arab. Makanya ada ahli tafsir yang khusus membahas tentang bahasa, seperti Az-Zajjaj. Ya. Az-Zajjaj itu mempunyai ma'ani tafsir. Ya, ma'ani ayat. Ya, ma'ani ayat itu artinya makna-maknanya dari sisi bahasa. Atau Imam Al-Asbahani itu menulis mufradat ya, lafzul Quran, masing-masing alafat ayat Quran itu dia perinci. Nah itu dari sisi bahasa. Atau dari sisi sastranya seperti Imam Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari itu menulis tafsir namanya Al-Kasyaf. Ya, Al-Kasyaf itu kalau ingin keindahan bahasa Arab ya ngaji kitab itu. Nah, tapi harus mengerti balaghah dulu. Karena itu akan membahas banyak ya, tentang sastra Arab. Kalau di Ma'hadil Haram itu kurikulumnya namanya Tafsir An-Nasafi. Tafsir An-Nasafi itu tafsir ringkasannya Al-Kasyaf dengan dihilangkan akidah Mu'tazilah karena penulisnya Al-Kasyaf itu orang Mu'tazilah. Nah, ini salah satu contoh. Makanya kan syarat pentafsir Quran itu selain menghafalkan Quran, ngerti hadis, ya kan, ngerti hukum, itu juga syaratnya harus ahli bahasa Arab. Karena kalau tidak, nggak akan paham. Ya, nggak akan paham. Ya, seperti ini. Ya, mungkin kalau saat dia isyar dibaca di kamus bumi, ya kan, ya bisa sah-sah saja. Dibaca lagi, wah ada perkampungan. Dibaca lagi ada onta. Nah, kemudian kaidah menentukan itu juga ada teori sendiri. Makanya Ibnu Abbas yang tadi disebut Bahr tadi, ya, terjemah Quran, penterjemah Quran, ahli Quran, itu saja memahami kalimat fatoro, ya. Fatirus samawati wal ard, Allah yang mencipta, kok bukan khaliq? Kok bahasanya fatirus samawat? Fatoro itu maknanya kan pecah. Maknanya membuka sesuatu. Kok dipakai itu apa maksudnya? Sampai akhirnya Ibnu Abbas masuk ke sebuah desa, terus ada orang bertengkar. Orang Badui bertengkar tentang salah satu sumur, merebutkan sumur. Merebut sumur, ini punyaku, ini punyaku. Kemudian yang satu ngomong, ana fator Tuhan. Ana fator tuh, saya yang pertama kali membuatnya. Nah, berarti langsung Ibnu Abbas paham, oh fatoro itu pertama kali membuat. Nah, padahal orang Arab itu. Mau negara Arab ojo sok ngerti bahasa Arab. Nah, harus merujuk kepada ahli bahasa Arab. Nah, tidak, jangan sampai ini kalau belajar nahwu shorof itu malah membuat ra'yi. Itu malah ya tidak akan bisa memahami dengan pemahaman yang pas, ya. Ya terbalik. Justru kalau nggak ngerti bahasa Arab itu banyak menyimpangnya. Ya, makanya ada ucapan ahli ilmu, ma tazandaqu zindikun illa bi'adami fahmihim al-arabiyah. Ya, tidak menjadi orang zindik orang ateis. Ya tidak ada orang zindik dia jadi zindik kecuali karena ketidakpahamnya dengan bahasa Arab. Karena nggak ngertinya bahasa Arab, dia ya, akhirnya sesat seperti tadi Ja'ad bin Dirham.
Ya, menyatakan wa kallamallaha Musa, maksudnya wa kallamallaha bukan itu. Ya. Karena dalam bahasa Arab, tidak mungkin ya sesuatu yang muqaddar itu bisa menjadi fa'il yang pertama. Itu mestinya harus maf'ul, tidak bisa dikedepankan. Kan kalau wa kallamallaha Musa berarti Musanya kan fa'ilnya ya. Nah, kenapa fa'il di belakang? Nah, kalau di belakang berarti di depan itu mesti fa'il, bukan Musanya. Karena Musa itu ya kalimat yang muqaddar. Dia kan tidak ada alamat i'rabnya. Nah, alamat i'rabnya kan muqaddar ala dhammah kan itu. Kan Musa maksudnya ya kalau nahwunya kan mestinya dhammah. Tapi karena itu maksur, isim maksur namanya, di sini tidak tampak dhammahnya. Meskipun Musa tapi itu ya istilahnya muqaddar itu fa'il itu maf'ul kan. Nah, tapi menurut si Ja'ad itu diakhirkan, nanti fa'ilnya diakhirkan. Padahal hakikatnya bahasa Arab itu nggak boleh ada perubahan kecuali ada alasan. Seperti mama, dzaraba Musa Isa. Itu fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Musa. Orang kalau memahami dzaraba Musa Isa. Itu langsung memahami bahwa yang mukul itu adalah Musa kepada Isa, kan begitu. Karena nggak ada alamatnya. Ini failnya yang mana? Nah, kalau terjadi kerancuan itu harus dikedepankan failnya. Nggak bisa dzaraba Musa Isa, yang mukul Isanya. Failnya di belakang kan nggak bisa. Jadi terhadap lugha Arabiyah itu sudah tercela. Nah, kenapa mereka merubah ayat? Karena mencocokkan dengan kaidah akidahnya itu. Makanya ya tadi itu ya, termasuk tanda kesesatan juga ya, dalil itu bukan untuk dia mencocokkan dengan dalil, tapi bagaimana dalil itu cocok dengan keinginannya. Sehingga meskipun tidak sesuai dengan kaidah pun nggak masalah. Apalagi yang diberitahu nggak ngerti kaidah. Pokoknya taat pokoknya. Jadi artinya itu tadi betul-betul di dalam pemilihan ini ada alatnya, Qultu la yu'rafu anis salaf wal a'immah siwahu wallahu a'lam. Nah, saya berkata Imam Ibnu Katsir bahwa tidak diketahui ya, dari para salaf itu berarti sahabat, tabi'in, tabi'in dan juga para imam-imam ahli tafsir, karena di sini temanya tafsir, al-a'immah berarti imam-imam para ahli tafsir. Nah, tidak ada yang memahami kecuali ya onta. Siwahu itu selain ayat penjelasan bahwa isyad itu adzan onta. Wallahu a'lam. Adzan jam cukup misalnya ya. Jazakumullah khairan. Nah, kita lanjutkan insyaallah setelah asar jam 4 insyaallah. Jam 4 sampai jam 5. Jadi setelah asar kita ngaji 1 jam insyaallah. Jazakumullah khairan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.